Seandainya kerajaan ingin menambah pekerja, ambil saja daripada negara jiran kita. Indonesia itu lebih baik. Gejala sosial dibawa oleh Bangladesh ini terlalu keras, yang tidak menghormati penduduk tempatan, kurang hormati, walaupun mereka beragama Islam sama kita, tapi adat dan budaya mereka jauh berbeza dengan Indonesia, menghormati penduduk tempatan. Kalau misalkan Malaysia mau merekrut dari negara lain, itu hak Malaysia, silakan saja. Kan kita juga tidak bisa melakukan. Ya? Tapi Malaysia juga tidak bisa melarang Indonesia untuk tidak mengirimkan. Jadi kita lihat saja kan. Tetapi yang menjadi dasar, Mbak Maipi, tempatan kerja itu tidak bisa di trade off, ya, tidak bisa ditukar dengan martabat bangsa. Dengan harus melihat dalam hubungan bilateral ini, jangan menganggap bahwa Indonesia lebih butuh Malaysia. Kita juga bisa mengklaim Malaysia juga butuh Indonesia, ya. Jadi jangan menang-menangan lah, seolah-olah Indonesia kalau nggak ada Malaysia mati gitu, nggak ada cerita gitu-gitu ya. Beberapa hari yang lalu, Presiden Indonesia yaitu Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke negara Malaysia dan bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Ini adalah kunjungan pertama Prabowo ke Malaysia sejak dilantik, sedangkan Anwar Ibrahim sudah melakukan kunjungan beberapa waktu yang lalu. Banyak harapan yang diinginkan dari kunjungan kedua negara ini tentunya adalah untuk kebaikan antara Indonesia dan Malaysia, baik itu pembangunan di bidang ekonomi maupun di bidang yang lainnya. Salah satu harapan daripada masyarakat Malaysia dengan kunjungan dari Prabowo ini adalah adanya kebijakan untuk mendatangkan pekerja-pekerja Indonesia ke Malaysia untuk menggantikan pekerja Bangladesh yang dianggap bahwa pekerja Bangladesh kurang sesuai untuk masyarakat Malaysia baik secara kultur maupun budaya. Bagaimana harapan masyarakat Malaysia terhadap tenaga kerja Indonesia ini? Mari kita saksikan sama-sama videonya. Baru ni Prabowo telah mengunjungi Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim dalam masa 1 hari. Mungkin ada hal penting untuk dibincangkan oleh kedua belah pihak. Mungkin datang ada masalah antara hubungan diplomatik, itu kita tak tahulah, sebab itu antara pemimpin dengan pemimpin. Tapi sebagai rakyat Malaysia, kita menyokong usaha-usaha yang dilakukan oleh Prabowo dan Anwar Ibrahim untuk merapatkan hubungan antara dua pihak, antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia adalah satu negara yang besar. Mungkin kita boleh bergantung kenikmatan perniagaan dengan Indonesia. Siapa tahu ke depan kita tak tahu. Cuma sebagai rakyat saya nak bagi tahulah. Bahawa ini kerajaan ada berura-ura untuk menambah pekerja-pekerja daripada Bangladesh. Ya, melalui Bastinet ke apakah itu kita tak tahulah. Mendapat desakan daripada kerajaan Bangladesh supaya menerima rakyat mereka yang bekerja untuk bekerja di Malaysia. Terbagi sebagai rakyat, saya ingin meluahkan perasaan, pendapat. Dia meluangkan perasaan ya. Cukup-cukuplah Bangladesh yang ada di negara kita. Mereka telah bekerja dengan baik. Seandainya kerajaan ingin menambah pekerja, ambil saja daripada negara jiran kita. Indonesia itu lebih baik. Daripada dalam masa yang sama kita dapat menolong ekonomi mereka. Ekonomi penduduk, bukan ekonomi negara, tidak, ekonomi penduduk mereka. Untuk memperbaiki kehidupan yang baik, yang bagus. Antara gejala sosial, saya melihat gejala sosial dibawa oleh Bangladesh ini terlalu keras, yang tidak menghormati penduduk tempatan, kurang hormati, walaupun mereka beragama Islam sama kita, tapi adat dan budaya mereka jauh berbeza dengan Indonesia, menghormati penduduk tempatan dan mendengar cakap. Itu beza dia. Jadi kita mintalah pada Prabowo dan Anwar Ibrahim berbincang dengan lebih lanjut. Sebab apa, dengar ruranya kerajaan telah menghentikan pengambilan pekerja daripada Indonesia. Tapi bagi saya, pekerja Indonesia lebih bagus daripada Bangladesh. Kan?
Cuma kalau dikatakan nanti ada yang lari pekerja, dia orang pun banyak yang lari. Yang Bangladesh pun lari daripada memajikan asal. Ya. Cuma kalau diberi pilihan, saya lebih memihak kepada pekerja Indonesia. Itu lebih bagus. Ya. Itu lebih kesefahaman. Sebab apa? Mereka memahami atau cara, budaya, lemah lembut, ya, sama dah dengan kita di Malaysia. Sebab apa? Kebanyakan kita ini, nenek moyang kita berasal daripada sana. Jadi lebih memahami, lebih rapat. Jadi tambah daripada jauh, daripada Bangladesh, daripada Pakistan tu dah tak perlu, dah cukup daripada Indonesia. Sebab Indonesia punya penduduk yang cukup ramai. Dan kalau terjadi apa-apa, kita senang cari. Itu pucuk pangkal dia. Ya. Mungkin ada sesetengah daripada warga Indonesia memprovokasi, mengatakan Malaysia sedemikian, tapi tak jadi kudis pun. Tak jadi kudis. Akhirnya mereka malu sendiri. Sebab apa? Ramai pekerja Indonesia di Malaysia ini. Pada kekhawatiran saya yakin ramai orang Malaysia akan menyokong pendapat saya. Walaupun ada segelintir daripada pembantu rumah mencuri barang, itu biasa. Ya. Itu sebagai tuan rumah kita kena pantau. Yang biasa. Okey. Jadi janganlah kita kerana satu dua orang kita nak menghukum keseluruhan orang. Tetapi bagi saya kalau diberi pilihan, dari Indonesia lebih baik bekerja di Malaysia. Selamat malam. Ya, itu tadi cuplikan video daripada masyarakat Malaysia. Ya, bisa dibilang ini perwakilan Malaysia tentang bagaimana hubungan kerjasama Indonesia dan Malaysia ke depan. Yang paling utama topiknya adalah masalah tenaga kerja. Tenaga kerja Indonesia, di mana kerajaan Malaysia itu sementara merencanakan untuk mengambil pekerja dari Bangladesh. Namun satu sisi masyarakat yang berinteraksi langsung dengan para pekerja tersebut lebih senang atau lebih selesa menggunakan tenaga kerja Indonesia. Katanya karena kita punya budaya itu mirip dan kita berasal dari akar keturunan yang sama, sehingga itu lebih baik mengambil pekerja dari Indonesia. Bagaimana tanggapan saya tentang usul dari Bapak ini? Saya mengatakan lebih bagus Indonesia jangan mengirim tenaga kerja ke Malaysia. Ini alasannya apa? Karena ini alasannya adalah untuk kebaikan antara kedua negara. Karena salah satu permasalahan Indonesia dan Malaysia itu adalah masalah tenaga kerja yang tidak kunjung baik. Selama ini tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia banyak menimbulkan persoalan, banyak menimbulkan masalah, baik itu di Indonesia maupun masalah di Malaysia. Pengiriman tenaga kerja ke Malaysia, tenaga kerja Indonesia ke Malaysia, sebenarnya itu bukan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak pun, karena ini sebenarnya ada kerjasama antara kedua negara. Dan tanpa pengiriman tenaga kerja Indonesia pun, sebenarnya Indonesia tidak ada masalah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Duta Besar Republik Indonesia seperti yang ada dalam video berikut. Kalau misalkan Malaysia mau merekrut dari negara lain, itu hak Malaysia, silakan saja. Kan kita juga tidak bisa melarang. Ya? Tapi Malaysia juga tidak bisa melarang Indonesia untuk tidak mengirimkan. Jadi kita lihat saja kan. Tetapi yang menjadi dasar, Mbak Maifi, kesempatan kerja itu tidak bisa di trade off, ya, tidak bisa ditukar dengan martabat bangsa, dengan dignity bangsa. Kalau Malaysia jelas-jelas sudah mengkhianati apa yang dia sepakati di depan presiden kita, maka apapun cost-nya kita tidak bisa terima itu. Jadi kalau misalkan Malaysia mau ngambil dari lain, ya silakan. Dari dulu juga boleh aja. Kenapa kok dari dulu nggak ngambil dari Bangladesh atau dari mana? Kenapa kok dari Indonesia? Jadi kita tahu lah. Ini saya udah katam, tenang-tenang aja ya.
Tapi yang itu yang lebih penting ya. Jadi kita juga harus melihat dalam hubungan bilateral ini jangan menganggap bahwa Indonesia lebih butuh Malaysia. Kita juga bisa mengklaim Malaysia juga butuh Indonesia ya. Jadi jangan menang-menangan lah seolah-olah Indonesia kalau nggak ada Malaysia mati gitu. Nggak ada itu, nggak ada cerita gitu-gitu ya. Kita tahu lah yang gini-gini. Kalau Ya, itu salah satu tanggapan dari Duta Besar Indonesia terhadap Malaysia yang mengatakan bahwa pengiriman tenaga kerja Indonesia bukan berarti Indonesia sangat butuh kepada Malaysia terhadap tenaga kerja Indonesia untuk bekerja secara ekonomi. Tetapi itu bisa jadi itu adalah kebutuhan Malaysia untuk bagaimana ekonomi di Malaysia bisa berkembang disebabkan karena Malaysia kekurangan tenaga kerja. Tanpa tenaga kerja Indonesia, Malaysia mengalami kesulitan untuk bagaimana pembangunan ekonomi mereka. Jadi tanpa pengiriman tenaga kerja ke Malaysia pun sebenarnya di Indonesia tidak ada permasalahan. Walaupun segelintir Malaysia mengatakan bahwa ketika Malaysia menutup atau tidak menerima tenaga kerja Indonesia menangis. Tiada istilah seperti begitu. Di Indonesia yang merantau, orang Indonesia yang merantau ke Malaysia itu kurang lebih tidak cukup 1% dari jumlah penduduk Indonesia. Sebanyak 270 juta lebih penduduk Indonesia. Yang merantau Malaysia tidak cukup 2 juta secara resmi. Secara resmi kurang lebih 1 juta lebih ya. Dan itu tidak cukup 1%, bahkan tidak cukup 0,5%. Sangat sedikit sekali. Selebihnya penduduk Indonesia yang berjumlah kurang lebih 275 juta, itu mereka hidup nyaman dan tiada permasalahan. Mereka hidup tenang dan mereka tidak susah dan hidup di Indonesia dengan sejahtera. Jadi Malaysia selalu beranggapan bahwa berjuta-juta tenaga kerja di Indonesia itu tidak memiliki pekerjaan. Pemerintah Indonesia tidak menyiapkan tenaga kerja bagi warganya. Padahal itu cuma hanya tidak cukup 1%. Samalah dengan Malaysia. Berapa persen orang Malaysia yang bekerja di Singapura, yang bekerja ke Australia, atau bekerja ke luar negeri sebagai tenaga buruh kasar? Kurang lebih secara persentase harganya juga sekitar 1%, kurang lebih 1% dari penduduk Malaysia. Jadi sama saja sebenarnya. Ini kerja di Malaysia ataupun kerja di mana, itu hanya pilihan-pilihan kerja. Kerja di dalam negeri, kerja ke luar negeri itu hanya adalah pilihan. Bukan berarti bahwa di Indonesia itu kesulitan tenaga kerja. Dan dengan ekonomi Indonesia yang berkembang 5% ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia itu baik-baik saja. Masalah tenaga kerja ini sebenarnya agak unik di Malaysia disebabkan karena dari asal negara manapun, baik dari Indonesia, baik dari Bangladesh, Malaysia selalu bermasalah dengan para tenaga kerja yang sangat banyak di Malaysia. Permasalahan sosial, konflik antara masyarakat setempat dengan para pekerja, itu selalu menimbulkan permasalahan setiap tahun. Bukan cuma hanya dengan Bangladesh, dengan Indonesia pun, walaupun kita satu negara bertetangga dan katanya kita serumpun dalam konteks tertentu, selalu saja menimbulkan permasalahan antara Indonesia dan Malaysia. Dan buntut-buntutnya adalah Malaysia selalu menganggap bahwa mereka sangat berjasa dalam membantu masyarakat Indonesia, membantu ekonomi, memberikan pekerjaan. Padahal sebenarnya tanpa bekerja di Malaysia pun, orang Indonesia cukup nyaman untuk bekerja di Indonesia. Walaupun penghasilannya tidak sebesar di Malaysia, namun sama saja sebab biaya hidup di Malaysia dengan gaji yang lebih tinggi itu kurang lebih sama bekerja dengan di Indonesia. Di Indonesia juga penghasilannya seperti begitu, tetapi cukup untuk kehidupan mereka dan hidup dengan hidup sederhana. Tidak ada pekerja-pekerja Malaysia yang pulang dari Malaysia tinggal di Indonesia menjadi kaya raya atau menjadi jutawan atau menjadi miliuner. Tidak ada. Mereka pulang ke Indonesia, kehidupannya seperti itu saja. Mereka hanya berpindah tempat. Ibaratnya di Indonesia, mereka dari Jawa merantau ke Sulawesi, merantau ke Papua, merantau ke Kalimantan, merantau ke Sumatera.
atau orang Sulawesi yang merantau ke Jawa, merantau ke Sumatera, kehidupannya seperti begitu saja dan bahkan mungkin lebih nyaman di Indonesia merantau antar daerah, antar provinsi karena mereka bisa membangun ekonomi tanpa ada gangguan bahwa mereka adalah pendatang atau tidak pendatang. Ya, apapun itu, kebijakan atau kerjasama tentang pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia harus dipertimbangkan secara matang demi kebaikan antara Indonesia dan Malaysia. Dan untuk saat ini, mungkin yang terbaik adalah pengiriman tenaga kerja ke Indonesia, pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia itu dihentikan untuk sementara agar permasalahan-permasalahan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia itu tidak berlanjut dan tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Adapun pengiriman tenaga kerja yang sifatnya keahlian, ya bisa dipertimbangkan untuk tetap dilanjutkan. Tetapi khusus untuk tenaga kerja kasar, tenaga kerja buruh yang bekerja di Malaysia, alangkah baiknya untuk dihentikan dulu. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang tidak sepakat dalam hal komentar saya, silakan memberikan komentar di kolom komentar. Dan apabila Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.